Waduh bos, kalau udah urusan si kulit bundar ini, semuanya bakal bersatu deh kayaknya. Yes, ini emang olahraga sejuta umat. Mau futsal atau tanding antar kampung atau tarkam, sampai level Liga Nasional atau bahkan Piala Dunia, semuanya kompak pada ikutan. Minimal nobar lah. Makin seru lagi, Indonesia pernah loh ikut andil dalam Piala Dunia FIFA 1998. Bahkan kita ikut di semua pertandingan. Yes, ada bola buatan Majalengka yang dipakai dalam perhelatan dunia ini. Keren! Hebatnya, bisnis yang hampir gulung tikar saat pandemi ini bisa survive sampai sekarang, bos. Bahkan omsetnya masih nembus loh miliaran rupiah. Cucok! Halo bos, kalian mau tahu nggak produsen bola sepak yang ada di Indonesia yang memiliki sertifikasi FIFA? Ini nih yang punyanya, ayah saya. Alhamdulillah, nama saya A. Irwan Bola. Saya adalah yang membangun bola dan yang terkenal dengan Raja Bola dari Indonesia. Penasaran? Nonton di Cuan Bos. Ini nih, Pak Irwan si Raja Bola dari Majalengka. Di usianya yang udah 74 tahun, ia masih turun tangan menjalankan usahanya dibantu sang anak. Berkat bisnisnya ini, Pak Irwan punya kesempatan bertemu hampir semua presiden Indonesia. Mulai dari Presiden Soeharto, Habibie, SBY, Jokowi, sampai Menteri Pertahanan saat ini Prabowo Subianto. Nah, saking ngetopnya, lokasi pabrik bola ini sampai punya nama sendiri di petanya Google. Jalan pabrik bola bukan, demi Allah bukan saya itu. Ini jalan liang julang, saya juga nggak ngerti. Buka Google, jalan pabrik bola. Siapa yang gerubahnya juga nggak ngerti gitu. Mungkin itu. Kok bisa sih bola buatan lokal sampai tembus ke perhelatan dunia? Ternyata karena Pak Irwan menerapkan standar tinggi tanpa kompromi, bos. Bola buatan pabriknya bakal tetap memantul tinggi meski udah melewati 3.000 kali tendangan. Beh, definisi real tahan banting nih, bos. Kerennya lagi, bola-bola ini semuanya handmade, bos. Mulai dari pencetakan, pewarnaan, sampai proses jahitnya dilakukan oleh tangan pengrajin. Tapi hasilnya rapi banget. Hasilnya setiap bulan bisa sampai 10.000 bola diproduksi. Wow! Bahkan yang dipakai pun kualitas tinggi, bos. Ramah lingkungan dan dalam 5 tahun bisa terurai di tanah. Cakep, Pak. Kalau PVC, polyvinyl klorida, ada kloridanya. Dibakar dia jadi racun. PU itu dia sudah diciptakan sedemikian rupa, dalam 5 tahun dia akan terurai. Yang paling bagus itu microfiber buatan Jepang. Nah, walaupun udah menembus pasar dunia dan beberapa kali ekspor ke Jepang, Amerika Serikat, dan Afrika Selatan, harga jual bola ini tetap masuk akal loh, bos. Di kisaran 250 ribuan aja. Tapi, jangan bayangkan semua proses ekspor itu menyenangkan ya, bos. Ada juga pahit-pahitnya. Kalau bisnis itu harus siap jatuh bangun dia. Hah? Jangan ada pandangan orang kalau bisnis banget untung. Aduh, kalau untung aja. Enggak, harus siap. Kita biasa jatuh bangun biasa. Bahkan saya itu pernah rugi dulu. Saya ekspor pertama ke Singapura, rugi. Karena dibohongin, nggak tahu caranya ekspor, nggak tahu ini ke Singapura. Nggak. Tapi kita belajar. Kenapa kita rugi sedang orang lain untung. Makanya sekarang penjualan terbesar mah di pasar dalam negeri, bos. Itu aja udah kewalahan banget orderannya. Ya antara golongan sampai 250-an lah rata-rata 250. Gua 250 ribu kali sekian coba. Banyak banget. Iya kali. 250 ribu kali 10 ribu. Oh, kira-kira begitulah. Ini nih istilah cuan nendang beneran. Semiliar lebih, bos, gara-gara si bola sepak nih. Makin berkah pula bisnis ini karena keluarga Raja Bola ini rajin berderma. Masjid buat warga sekitar dibikinin. Karyawan setia diajakin naik haji. Semuanya itu sekalian membayar puyengnya kondisi waktu pandemi dulu. Sampai tutup 2 tahun, bos, pabrik ini. Untung aja ada orderan kelas kakap yang menyelamatkan nyawa. Order Liga 1 waktu itu.
Nanti saya kasih modal juga dari perbankan gitu ya, alhamdulillah gitu ya. Nah mulai dari sana, ya sekarang sih ya sebenarnya kita sih memang sudah, kita kan produsen kan. Jadi dipacu sedikit aja di jalan, orang udah kenal-kenal semua. Untung aja ya Pak, bantuan datang tepat pada waktunya. Karena sayang banget kalau usaha ini sampai tutup. Kan bangunnya susah payah dari nol. Plus, Pak Irwan yang dulunya adalah kenek bus trayek Bandung-Cirebon, setengah mati nih belajarnya demi bisa merintis usaha. Oh saya dulu bukan supir, kenek Bandung Cirebon, kenek. Waktu itu dengan Mr. Namdam Sangti ya. Nah beliaulah yang memberikan satu inspirasi bahwa Pak Haji, kalau mau memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat Majalengka, bikinlah pabrik bola. 5.000 tenaga kerja masih kecil dengan kebutuhan dunia. Nah, sekarang giliran generasi kedua yang mulai pelan-pelan mengambil alih usaha ini, Bos. Sistemnya satu persatu dibenahi, jadi lebih modern dan gak ketinggalan zaman. Kayak misalkan mungkin dari segi administrasi ya. Kalau misalkan sebelumnya mungkin masih kayak yang manual, kita bantu sama yang computerized, yang seperti itu aja. Juga sekarang kan juga udah banyak online-nya gitu. Semangat ya Mbak Dinar, jadi putri mahkota nih. Di tangan generasi yang lebih muda, pastinya bakal banyak inovasi nih. Jadi bisnis tetap lari kencang dan cuannya tetap cemerlang. Jadi ketika kita berbicara bisnis harus bisa bangkit lagi ketika jatuh, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi. Yang penting cuan bos.